Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, baik yang peserta online maupun offline yang ada dan menyempatkan diri untuk hadir pada diskusi kita pada bulan Agustus ini. Di diskusi yang ke-271, kebetulan pada bulan ini kita akan membahas tentang kajian-kajian ekonomi politik. Yang sebelumnya di bulan lalu, di bulan Juli kita sudah membahas tentang kajian mengenai kajian politik. Sekarang kita akan mengepakkan sayap kita ya kepada kajian ekonomi politik dan dibuka oleh salah satu tokoh kontemporer yang sampai saat ini masih hidup, seorang ekonom Prancis yang bernama Thomas Piketty, dengan konsep pemikirannya yang setelah ditransformasi dan saya formalisasikan menjadi suatu diskusi yang akan kita diskusikan pada sore hari ini, yaitu tentang ideologi ketimpangan. Sebelum masuk kepada kajian mengenai bagaimana konstruk pemikiran yang dibangun oleh Thomas Piketty, mungkin kita akan sedikit kenalan dengan Thomas Piketty ya, karena memang hidupnya tidak terlalu banyak problem ya, sehingga tidak terlalu banyak yang bisa kita ceritakan ya. Jadi Thomas Piketty ini salah satu pemikir ekonom dari Prancis yang lahir pada tanggal 7 Mei 1971. Berarti tepat kelahirannya itu pas dengan kelahiran pondok pesantren Alamin ya, pesantren saya. Jadi usianya sama lah kayak usia pondok saya ya. Jadi di 1971 di Clichy dekat daerah kota Paris di Prancis sana. Dia berasal dari keluarga yang berpendidikan ya. Berasal dari keluarga yang berpendidikan dan keluarganya juga menganut aliran politik progresif seperti simposium ya. Jadi memang nanti kita akan bertemu dengan beberapa terminologi progresif dari pemikiran seorang Thomas Piketty. Ayahnya bernama Bernard Piketty, dia adalah seorang insinyur. Meskipun kedua orang tuanya memiliki jejak sejarah yang bisa dikaji tidak begitu banyak, tapi seorang ayah yang insinyur inilah yang memberikan pengaruh khususnya dalam keilmuan seorang Thomas Piketty, khususnya dalam hal matematika dan sains, karena memang Thomas Piketty memiliki ketertarikan di bidang itu, khususnya matematika, yang nantinya akan membantu dia memperdalami ilmu matematika dan mempertemukannya ke dalam konteks kajian ekonomi yang pada saat ini memang sangat erat dengan matematika ya. Setelah Marshall ngarang bukunya yang berjudul Prinsip tentang Ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, yang menyebabkan pendekatan matematis dan kuantitatif dalam kajian keekonomian ya. Terus ibunya bernama Mary Claude Piketty. Dia seorang perempuan yang bekerja di sektor kedokteran ya, sektor kesehatan. Saya nggak tahu dia menjadi dokter bidan atau perawat, intinya di sektor kesehatan. Dan dua kreasi antara insinyur dan pekerja di dalam sektor kesehatan inilah yang menjadikan suatu bentuk kepribadian seorang ekonom yang bernama Thomas Piketty, karena melalui analisis dan ilmu pastinya yang bersifat matematika dan sains, serta ibunya yang bergerak dalam sektor kesehatan yang mengajarinya tentang bagaimana pentingnya kesejahteraan, etika dan lain sebagainya, menghasilkan suatu ekonom yang progresif ya, sesuai aliran politik yang dianut oleh keluarga Thomas Piketty itu sendiri. Jadi dalam sektor politik, Thomas Piketty itu berasal dari keluarga yang memiliki kecenderungan terhadap traksis militan. Jadi traksis militan itu adalah suatu paham yang memiliki afiliasi terhadap Partai Sosialis Prancis, yang ide yang dibawa oleh traksis militan ini adalah ide adanya internasionalisme proletar. Mari mungkin Prof Mis dengan Bu Prof silakan bergabung ya. Silakan duduk. Ya. Jadi itulah yang nantinya akan begitu mewarnai pemikiran Thomas Piketty, khususnya dengan traksis militannya ini.
karena dia akan juga menghendaki internasionalisme dalam pemikirannya nanti sebagai solusi atas permasalahan yang dikaji pada pemikirannya. Untuk karya akademik beliau, beliau sekolah pada 1990, ada yang seangkatan masih ya sama beliau ya. 1990. Kalau Kak Fakih kan baru lahir mungkin ya, atau belum masih. 1990 dia sekolah, menempuh pendidikannya di Universitas ENS atau École Normale Supérieure, salah satu kampus terkenal di Prancis ya, khususnya di bidang matematika dan ekonomi. Selanjutnya pada tahun 1993 dia mengambil gelar PhD-nya di London School of Economics atau LSE dan memusatkan penelitiannya dan pemikirannya pada persoalan redistribusi ekonomi, dan hal itulah yang akan menjadi pokok dan pusat pemikirannya sampai saat ini, sehingga dia menghasilkan suatu karya yang fenomenal dalam bentuk buku yang kita kenal dan akan kaji pada sore hari ini dengan judul Capital in the 21st Century yang diterbitkan pada tahun 2013 dan dilanjutkan pada Capital and Ideology pada tahun 2019 kemarin, sekitar 5 tahun yang lalu. Saat ini pengalaman mengajar beliau ya, pada 1993 sampai 1995 beliau mengajar di MIT, Massachusetts Institute of Technology, sebagai asisten profesor. Jadi dia sekitar 2 tahun menghabiskan waktunya untuk menjadi asisten profesor di MIT, dan pada tahun 1995 Thomas Piketty ini menjadi profesor di EHESS atau École des Hautes Études Sciences Sociales di Prancis sebagai profesor, dan pada tahun 2006 sampai sekarang beliau juga menjadi salah satu pendiri perguruan tinggi ekonomi yaitu PSE atau Paris School of Economics, dan sampai saat ini beliau menjadi profesor di sana juga. Pada diskusi yang kita bahas pada sore hari ini, kita akan membahas tentang 2 buku yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama yang diterbitkan pada 2017, yang pada saat itu ini buku menjadi buku yang sangat dilulukan, bahkan ada yang berani mengatakan bahwa buku ini lebih fenomenal daripada Das Kapitalnya Karl Marx. Jadi kaum Marxis mungkin ada yang tidak terima, bisa didiskusikan, karena buku ini memang sampai menjadi buku terlaris di abad 21 khususnya dalam bidang ekonomi, yang nantinya buku ini akan dilanjutkan dengan buku yang kedua diterbitkan pada tahun 2019 yang berjudul Capital and Ideology. Dalam 2 pendekatan buku ini kita akan melihat 2 pendekatan yang berbeda. Di buku yang pertama, di Capital in the 21st Century yang diterbitkan pada tahun 2013, kita akan melihat seorang Piketty yang menganalisis bagaimana fenomena yang dibangun itu menggunakan pendekatan ekonomi murni ya. Jadi memang pendekatan yang berbasis kepada kajian historis dan statistik. Sedangkan pada Capital and Ideology sesuai dengan judulnya, kita akan melihat bagaimana Thomas Piketty ini ada sedikit pergeseran. Yang hal itu menjadikan pergeseran yang sangat dapat menciptakan analisis yang lebih fundamental, karena menurut Piketty sendiri kemiskinan itu bukan suatu hal yang bersifat alami, dan itu ada erat kaitannya dengan ideologi, dan kita akan belajar tentang ideologi ketimpangan itu sendiri. Oke, kita akan lanjut kepada konteks pemikiran dari Thomas Piketty. Sebelum masuk kepada ranah ideologi ketimpangan, Thomas Piketty menjelaskan bahwa sejarah dunia itu dibagi menjadi 4. Hal itu merupakan kutipan dari seorang filolog Prancis yang bernama Georges Dumézil. Thomas Piketty itu membagi bagaimana sejarah khususnya dalam kajian redistribusi dan ekonomi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada zaman Turner. Atau trifungsional. Jadi zaman Turner atau zaman trifungsional ini dapat dilihat bagaimana pembagian khususnya dalam kajian redistribusi ekonomi itu dibagi menjadi 3.
Yang pertama bangsawan, yang kedua rohaniawan, yang ketiga rakyat. Ada yang berkata pendoa, pekerja, dan petarung ya. Atau bangsawan. Nah, ini adalah sejarah pertama. Jadi ada zaman Turner atau trifungsional, karena tri ya tiga berarti ya, trifungsi. Jadi trifungsional ini yang menjadi awal bagaimana sejarah redistribusi. Jadi ini adalah sejarah ketimpangan ya, sejarah ketimpangan yang menurut Thomas Piketty itu ada trifungsional ini. Kenapa kok di sini dikatakan sebagai sejarah awal dari ketimpangan yang ada? Karena pusat dari redistribusi kekayaan pada masa Turner atau trifungsional ini hanya berpusat kepada bangsawan dan rohaniawan, sedangkan rakyat tidak dapat apa-apa gitu ya. Jadi ini zaman awal bagaimana ketimpangan redistribusi kekayaan itu. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah zaman propitaris atau zaman kapitalis. Oke, yang kedua adalah zaman propitaris atau kapitalis awal lah ya. Jadi zaman kapitalis awal itu ketimpangan yang terjadi itu memiliki redistribusi kekayaan yang berbeda dengan masa Turner dan trifungsional. Kalau di trifungsional dan trifungsional itu berpusat kepada bangsawan dan rohaniawan. Pada zaman propitaris atau kapitalis awal ini, redistribusi kekayaan itu berpusat kepada pemilik modal atau pada saat ini masih tuan tanah. Ya, jadi kapitalisme ini tuan tanah ya. Dan yang ketiga itu adalah zaman meritokratis ya. Zaman meritokratis itu dia katakan juga sebagai zaman hyperkapitalis. Atau kapitalis tahap lanjutan lah, atau tahap kedua. Pada zaman ini pusat redistribusi yang menghasilkan suatu konsekuensi yang berupa ketimpangan itu sudah ada pada yang lebih modern lagi. Kalau pada kapitalis awal itu adalah tuan tanah atau pemilik modal, kalau ini adalah pemilik teknologi dan lain sebagainya ya. Dan yang keempat, ini tidak dijelaskan. Dijelaskan hanya ketimpangan zaman ini. Nah, di ketimpangan zaman inilah yang akan kita bahas ntar lagi. Oke, jadi ini adalah anggaplah kajian teori yang dipakai oleh Thomas Piketty untuk menganalisis bagaimana sejarah ketimpangan. Jadi dia menggunakan 4 pembagian ini, gunakan mengkaji sejarah dari data-data yang dia kaji. Jadi Thomas Piketty di sini mengumpulkan data pada abad ke-18 sampai abad 20 untuk menghasilkan karyanya yang berjudul Capital in the 21st Century tadi ya. Dan beliau membagi sejarah ketimpangan itu berdasarkan 3 bagian, 3 waktu berbeda, karena analisisnya ini analisis historis, pendekatan analisis historisnya, yaitu ketimpangan yang terjadi pada abad 18 sampai abad 20 awal. Ketimpangan yang terjadi pada tahun ini, pada masa ini, itu adalah ketimpangan yang apabila kita balikkan kepada kajian teori yang dipakai oleh Thomas Piketty tadi, itu adalah ketimpangan yang terjadi pada masa Turner dan pada masa kapitalisme awal. Yaitu ketimpangan yang terjadi di sini diakibatkan oleh adanya feudalisme, kolonialisme, dan revolusi industri.
Jadi kita sudah memahami karena adanya kajian teori tadi, kenapa kok adanya ketimpangan pada abad 18 sampai abad 20-an awal ini, karena adanya feodalisme, kolonialisme dan revolusi industri awal. Jadi feodalisme itu sudah mewakili masa Turner tadi, di mana pusat redistribusi itu hanya dipusatkan kepada dua tadi, itu bangsawan dan rohaniawan, yang didasarkan kepada ideologi entah itu keagamaan dan rasisme ya, tentang bangsawan, bangsa Arya dan lain sebagainya, sehingga orang-orang yang ada pada ranah bangsawan dan rohaniawan memiliki akses yang lebih dalam menggapai redistribusi kekayaan tadi. Begitu juga di masa kolonialisme. Jadi ini kalau kolonialisme berbeda ya, sedikit berbeda. Jadi bagaimana redistribusi kekayaan itu berpusat kepada seseorang atau koloni-koloni tertentu yang menguasai daerah tertentu. Begitu juga redistribusi revolusi industri tadi. Bagaimana pemilik modal, bagaimana seseorang yang memiliki akses terhadap modal itu memiliki kemampuan untuk mengakses modal yang lebih besar daripada kalangan bawahnya. Yang selanjutnya pada masa 1950 sampai 1980. Pada masa ini terjadi namanya keseimbangan. Terjadi namanya redistribusi yang merata akibat adanya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Jadi pada tahun inilah, data-data di tahun inilah yang nantinya akan mewarnai pemikiran Thomas Piketty bagaimana menghasilkan suatu bentuk redistribusi kekayaan yang tidak timpang antara 1% dunia dan 99% lainnya. Jadi kayak 1% versus everybody, dan inilah yang nantinya akan menjadi basis pemikiran data-data yang akan menjadi rujukan utama Thomas Piketty bagaimana hal itu, redistribusi kekayaan yang merata itu dapat diberlangsungkan. Nah, yang menjadi kritik utama oleh Thomas Piketty itu dari 1980 sampai sekarang. 1980 sampai sekarang ini adalah bangkitnya neoliberalisme yang membawa agenda deregulasi, privatisasi, dan pengurangan pajak. Dan tiga inilah dan agenda-agenda yang dibawa oleh neoliberalisme itulah yang akan dikritik oleh Thomas Piketty. Bagaimana hal itu akan menghadirkan yang namanya konsentrasi kekayaan sehingga timbulnya suatu ketimpangan karena redistribusi kekayaan yang tidak merata. Nah, redistribusi kekayaan yang tidak merata itu terjadi sehingga menyebabkan ketimpangan tadi dilakukan oleh dua mekanisme. Yang hal ini akan berkaitan erat dengan bagaimana karangan bukunya yang pertama tadi. Ada mekanisme yang bisa kita katakan sebagai mekanisme ekonometris, dan yang kedua mekanisme politis. Makanya di dua pendekatan buku tadi memang ada perbedaan. Yang satunya pure, yang buku yang berjudul Capital in the 21st Century tadi itu pure analisis ekonometris menggunakan data-data yang ada pada abad 18 sampai 20 tentang ketimpangan tadi. Dan yang ideologi dan kapitalis dan ketimpangan tadi itu sudah menghadirkan pendekatan yang sedikit politis ya, sehingga itu juga menghasilkan konsekuensi pada lembaran-lembaran kajian yang lebih tebal. Jadi kalau yang pertama itu sekitar 600-an 700, kalau yang kedua itu sekitar 1000 sampai 1100 halaman. Nah, ini yang akan menghadirkan bagaimana mekanisme konsentrasi kekayaan itu dilakukan. Yang pertama, kita akan mekanisme yang bersifat ekonometris, adanya mekanisme konsentrasi kekayaan. Jadi ketimpangan itu tadi diaktualisasi melalui mekanisme konsentrasi kekayaan. Ya, mekanisme konsentrasi kekayaan. Jadi inilah yang nantinya akan menjadi ideologi ya. Ideologi bagaimana pasar, ekonomi, kebijakan dalam ekonomi itu akan diberlakukan. Jadi adanya mekanisme konsentrasi kekayaan. Jadi mekanisme konsentrasi kekayaan itu ada dua. Yang pertama itu fenomena yang oleh Thomas Piketty dikatakan sebagai kontradiksi kapitalisme.
Kontradiksi kapitalisme itu adalah mekanisme konsentrasi yang menyebabkan modal, tingkat pengembalian modal itu rata-rata dan relatif lebih tinggi dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Ya, bisa dipahami ya. Dan itu kalau kita lihat dalam fenomena keekonomian kita sehari-hari, kita dapat melihat dengan secara jelas ya. Misalnya kalau dalam teman-teman yang berada pada ranah ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu tahu ya, bagaimana penentuan kalau di dalam Islam kan tidak bisa dong bunga ditentukan sedemikian rupa. Misalnya pertumbuhan bunga atau pertumbuhan persentase pembagian itu disandarkan kepada jumlah modal awal, yang itu seringkali tidak sesuai dengan bagaimana modal itu bergerak sebenarnya. Kayak tadi, misalnya saat kita ingin mengajukan pinjaman kepada modal atau memberikan deposito, ada pemberian kompensasi dalam bentuk bunga, misalnya 5%. Sehingga sampai mana tadi ya? Enggak, langsung aja ya. Mungkin sehingga bunga 5% tadi. Tingkat pengembalian modal itu berada pada persentase sekitar 5%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu negara misalnya 1,3%. Itu ada jarak yang begitu jauh. Itu sama kayak kita main game. Kita orang baru main game. Musuh kita, lawan kita itu orang-orang yang memiliki uang untuk top up gitu. Kalau di PUBG mungkin tidak terlalu nampak ya, tidak terlalu kerasa. Tapi di game-game lain ada perbedaan orang yang saat kita main game itu top up dengan yang tidak. Itu ya jangan dilawan lah, kan seperti itu ya. Jadi tapi ini dalam fenomena kehidupan kita sehari-hari ya kita sendiri yang ngalamin. Dan inilah salah satu faktor yang menyebabkan konsentrasi kekayaan itu sendiri. Jadi adanya kalau bahasa ekonomi yang diberlangsungkan oleh Thomas Piketty itu R atau tingkat pengembalian itu lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi tadi. Sehingga hal inilah yang akan menyebabkan ketimpangan yang sangat jauh. Karena orang-orang kaya yang berinvestasi dan memiliki pertumbuhannya sejumlah R tadi itu memiliki stat dan daya masuk yang jauh lebih tinggi, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin itu makin gede. Dan memang kalau kita belajar dan membaca tentang bagaimana karya-karya bisnismen ya, pasti ini adalah teori awal untuk menjadi kaya. Makanya orang kaya itu investasi. Ini kalau ada di Cosful Quadrant itu ada employee, ada bisnismen, ada investor dan lain sebagainya. Dan orang yang akan mampu mencapai kemerdekaan finansial atau financial freedom itu orang yang ini. Orang yang oleh Thomas Piketty katakan sebagai orang yang memiliki agenda konsentrasi terhadap kekayaannya. Sehingga pertumbuhan yang tidak proporsional itulah yang menyebabkan gap, ketimpangan itu semakin jauh. Makanya bahasanya ketimpangan ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan inequality. Kalau equality biasanya kita terjemahkan sebagai kesetaraan. Jadi kalau analisis secara bahasa, inequality bisa dikatakan sebagai ketidaksetaraan. Tapi ini diterjemahkan sebagai ketimpangan karena ketidaksetaraannya itu terlampau jauh. Sehingga timpang. Nah, inilah yang digelisahkan oleh Thomas Piketty, bagaimana redistribusi kekayaan yang tidak merata tadi, konsentrasi kekayaan itu dapat berakibat buruk terhadap ekonomi. Karena nanti ini yang akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Dan daya beli masyarakat menurun itulah yang menyebabkan ekonomi menjadi mandek. Ya. Jadi ini faktor pertama, faktor yang menyebabkan konsentrasi kekayaan melalui mekanisme yang dikatakan sebagai konsentrasi kekayaan yang berbasis pendekatannya tadi ekonometris ya. Ini menghasilkan suatu rumus. Yang rumus itu oleh Thomas Piketty dikatakan sebagai hukum fundamentalis kapitalisme. Hukum fundamentalis kapitalisme. Hitung-hitungannya itu A sama dengan A sama dengan R dikali beta. Misalnya ini pendapatan suatu negara misalnya 100 triliun. Ya, 100 triliun.
Persentase yang harus diperoleh melalui investasi oleh orang kaya itu sekitar 5% atau 5/100. Sedangkan B-nya ini apa dah tadi saya lupa ya. Bukan. Iya beta, tapi istilahnya dalam rumusnya itu misalnya sekitar 10. Sehingga nanti kalau dihitung-hitung dari ini 2%. Oh, kenaikan ininya. Itu sekitar 2%. Sehingga saat dihitung-hitung orang kaya yang mengalami investasi tadi itu dapat menghasilkan 10 triliun dalam 1 tahun. Dan hal itu hanya dinikmati oleh 1% orang. Sehingga inilah yang dikritik oleh Thomas Piketty. Rumus inilah, fenomena ekonomi inilah, bukan rumus ya. Rumus kan dihasilkan melalui analisis fenomena, terus diformalisasi menjadikan rumus. Nah, fenomena inilah yang dikritik oleh Thomas Piketty dapat menghasilkan yang namanya konsentrasi kekayaan. Jadi 1% versus everybody. Ya, ini analisis ekonometrisnya. Dan hal ini diperpanjang, konsentrasi kekayaan ini diperpanjang, kata Thomas Piketty, diperpanjang melalui agenda yang kedua. Agenda yang kedua itu adalah agenda yang namanya warisan kapital. Jadi orang kaya biasanya kalau kita ASEAN Value tahu bagaimana nilai-nilai kekeluargaan dan bagaimana pentingnya warisannya. Jadi 1% ini akan mewariskan jumlah kapital yang sudah mereka berhasil akumulasikan kepada orang-orangnya saja. Sehingga redistribusi kekayaan itu tidak ada. Dan konsentrasi kekayaan itu semakin menguat. Dan hal inilah yang menjadikan suatu ancaman. Ancaman baru yang mengembalikan bagaimana kapitalisme pada saat ini, atau hyper kapitalisme yang dikatakan oleh Thomas Piketty tadi, menghasilkan suatu bentuk kapitalisme patrimonial, yaitu kapitalisme yang terjadi pada masa Turner dulu. Kapitalisme yang didasarkan kepada kalau kebijakan ekonomi, mungkin Bang Ali paham ya, adalah ekonomi tertutup, ya kan gitu ya. Ekonomi tertutup karena memang usaha untuk meminimalisir redistribusi kepada orang-orang yang berada di luar dirinya. Dalam hal ini di luar dari kekeluargaannya. Jadi kapitalisme patrimonial itu sama dengan masa-masa Turner tadi. Jadi konsentrasi kekayaan itu konsentrasi kekayaan yang berbasis warisan. Meskipun orang itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan ekonomi. Cuma karena dia anaknya Bill Gates dan lain sebagainya. Nah, inilah mekanisme yang pertama, mekanisme konsentrasi kekayaan menurut Thomas Piketty. Selanjutnya, mekanisme yang kedua. Jadi konsentrasi kekayaan, ada ideologi ketimpangan itu melalui dua mekanisme. Yang mekanisme yang kedua itu adanya mekanisme keterasingan kaum proletar. Dan mekanisme keterasingan. Jadi memang tesis awal Thomas Piketty itu adalah untuk menolak anggapan bahwa kemiskinan itu adalah hal yang alamiah. Ya, nanti akan dikembangkan lagi. Jadi mekanisme yang kedua adalah mekanisme keterasingan kelas pekerja. Jadi mekanisme keterasingan kelas pekerja ini sudah ada sangkut pautannya dengan politik ya. Mekanisme keterasingan kelas pekerja itu semakin kuat dengan hadirnya suatu kelas ya. Kelas yang oleh Piketty dikatakan sebagai konsensi elit. Jadi awalnya Piketty dalam ideologi dan kapitalisme tadi dan ketimpangan itu, dalam bukunya Ideologi dan Ketimpangan yang kedua yang diterbitkan pada 2019 mengawali suatu pertanyaan. Kenapa orang yang di bawah itu nggak bisa ke atas? Ada dua kemungkinan, karena memang dia berkhianat atau karena memang sama orang elit diasingkan. Jadi ada dua hipotesis yang ditawarkan oleh Thomas Piketty untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, terus Thomas Piketty menghadirkan namanya konsensi elit. Konsensi elit itu adalah
nilai kerjasama atau pertemuan antara kiri Brahmana dan kanan pedagang. Atau right merchant kata bahasa Inggrisnya ya. Jadi konsensi elit itu bisa kita lihat dalam analisis politik Indonesia pada 2024 kemarin. Jadi konsensi elit itu terdiri dari dua orang, dari dua jenis. Yang pertama adalah kiri Brahmana, yang kedua adalah kanan pedagang. Yang kalau kanan pedagang ini merupakan elit di bidang ekonomi, baik di bidang bisnis ataupun keuangan. Ini sudah jelas ya. Kalau di dalam konteks negara kita wis ini negara 9 aja wis. Ya. Yang ingin dijelaskan oleh Piketty ini di sini tentang kiri Brahmana. Karena ini dikatakan sebagai mekanisme keterasingan ya. Jadi kiri Brahmana itu menurut Thomas Piketty, kiri Brahmana itu adalah seorang profesional yang berpendidikan tinggi yang pada saat itu meninggalkan kelas pekerja. Jadi ini anggaplah tenaga profesional yang memiliki status keilmuan yang sangat tinggi, tapi dia berkhianat terhadap pekerja, kelas pekerja. Nah, kiri Brahmana inilah yang menurut Thomas Piketty menghasilkan suatu bentuk ideologi. Ideologi itu dinamakan ideologi meristokratis. Ini menghasilkan yang namanya ideologi meristokratis. Apa itu ideologi meristokratis? Ideologi meristokratis itu adalah ideologi yang menghendaki status sosial sebagai landasan status sosial itu didasarkan kepada tingkat pendidikan seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka status sosialnya semakin tinggi. Semakin bergengsi kampus yang disekolahi oleh orang ya. Misalnya, wah ini alumni MIT, ini alumni Oxford dan alumni dan lain sebagainya, kampus-kampus di luar negeri. Misalnya kayak kita sekarang melihat bagaimana Ruang Guru mengadakan World of Champion, kita melihat wah sampai ada bahasa-bahasa. Memang untuk menjadi orang pintar tuh harus kaya dan lain sebagainya. Ini adalah efek dari ideologi meristokratis yang dikatakan oleh Thomas Piketty dapat menjadi pengkhianatan terhadap kelas pekerja. Dan hal ini berbahaya. Dan hal inilah yang menurut Thomas Piketty akan membuat kapitalisme ketimpangan yang ada pada saat ini akan lebih buruk daripada ketimpangan sebelumnya. Ketimpangan pada saat hyperkapitalisme ini akan lebih buruk daripada ketimpangan yang ada pada masa Turner. Karena dengan adanya ideologi meristokratis ini akan menghasilkan yang namanya kemiskinan yang dipersalahkan. Ya, kita akan menemukan narasi-narasi yang sangat banyak. Bagaimana kalau miskin itu suatu tanggung jawab pribadi. Ya kan gitu ya. Jadi kenapa kalau kamu miskin ya salahmu miskin. Seperti itu ya. Jadi kemiskinan pada hyperkapitalisme, ketimpangan masa ini, kemiskinan itu adalah kemiskinan yang dipersalahkan. Jadi berbeda dengan pada kemiskinan pada masa Turner itu, karena kemiskinan itu memang terjadi karena akses konsentrasi kekayaan itu dimobilisasi oleh faktor keturunan. Yang pertama keturunan bangsawan, yang kedua keturunan rohaniawan. Yang pertama keturunan Raden, yang kedua keturunan Lora. Kalau dalam konteks Indonesia ya. Jadi orang miskin maklum saja karena dia keturunan petani, sehingga kemiskinan pada masa Turner, ketimpangan itu tidak dipersalahkan. Nah, pada masa ini dengan hadirnya ideologi meristokratis itu, kemiskinan menjadi kemiskinan yang dipersalahkan. Sehingga pemerintah atau orang-orang yang berada di sana itu tidak merasa memiliki tanggung jawab sosial dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi. Karena kesalahan-kesalahan dan
realitas kemiskinan dan fenomena dan lain sebagainya itu dipersalahkan dan dianggap wajar sebagai faktor alami yang menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan tanggung jawab sosial. Makanya konsentrasi dari traksionisme militan yang dianut oleh keluarga Thomas Piketty tadi itu menggambarkan bagaimana kemiskinan itu tetap berada pada ranah tanggung jawab sosial dan redistribusi kekayaan itu merupakan tanggung jawab juga yang ada di dalam pemerintahan. Makanya Thomas Piketty itu sangat menolak erat neoliberalisme yang melakukan deregulasi yang menyebabkan pemerintah itu memiliki porsi yang lebih sedikit dalam menghandle ini. Yang paling penting distribusi kekayaan yang ada. Sehingga Thomas Piketty itu menghadirkan namanya suatu solusi pajak progresif. Nah, kita balik pakai kata-kata progresif ya. Apa itu pajak progresif? Jadi pajak progresif itu adalah usaha yang dirumuskan oleh Thomas Piketty untuk melakukan redistribusi terhadap mekanisme yang awal. Mekanisme konsentrasi kekayaan. Sehingga pajak progresif itu disandarkan kepada pajak progresif itu disandarkan kepada pajak pendapatan. Ada yang nulis 2, ada yang nulis 3, ada yang memasukkan kekayaan yang berbeda, ada yang disatukan kepada pendapatan, pajak warisan. Jadi pajak progresif itu merengkuh 3 hal. Jadi kalau mekanisme tadi yang di awal, mekanisme konsentrasi kekayaan misalnya tadi yang 5% tadi dipercontohkan 5%, sehingga sedangkan pertumbuhan itu hanya 1%, kita akan melihat bagaimana pendapatan orang yang melakukan investasi atau orang yang memiliki sumber daya modal yang tinggi bisa 400% lebih tinggi daripada orang-orang dalam ranah kelas pekerja. Nah, pajak progresif itu adalah pajak yang dilakukan, yang dirumuskan oleh Thomas Piketty untuk merengkuh ranah yang tidak direngkuh tadi. Jadi karena kenaikannya bisa sebesar 400% daripada orang-orang yang memiliki pendapatan yang biasa-biasa saja, kelas pekerja tadi, maka Thomas Piketty itu mengusulkan, ini memang terdengar sedikit utopis dan fatalis, sehingga memang banyak yang nyinyir, dan kita akan melihat bagaimana kritikus seorang Thomas Piketty itu, karena memang Thomas Piketty itu dalam pajak progresifnya itu merumuskan pajak sebesar 80% sampai 90%. Dan yang hal itu siapa yang akan setuju? Nggak ada. Sehingga karena itu terkesan utopis, Thomas Piketty itu menurunkan persentase pajak yang ingin diberikan kepada orang-orang yang ada tadi yang 1% tadi itu, seorang sultan-sultan yang melakukan konsentrasi kekayaan tadi itu, dengan cara menurunkan angkanya. Orang-orang yang pendapatan per tahunnya sekitar 1 juta, 1 juta dolar, itu dihendaki sekitar 60% pajaknya. Sedangkan yang tidak sampai bisa 50% atau 40%. Dan hal itu pun juga terkesan utopis. Makanya banyak kritik terhadap Thomas Piketty itu, karena ini dianggap sebagai usulan dan solusi yang utopis. Karena memang angka persentase yang ditawarkan oleh pajak progresif itu sedemikian gila. Tapi untuk memahami kenapa harganya bisa sebesar ini, persentasenya sebesar ini, karena ini disandarkan kepada mekanisme konsentrasi kekayaan yang awal tadi. Bagaimana konsentrasi kekayaan itu dapat meraup keuntungan hingga 400% dari pertumbuhan yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun. Dan hal itulah yang memang sengaja ditinggikan oleh Thomas Piketty untuk menghasilkan redistribusi kekayaan yang merata. Dan hal itu dikembalikan kepada masa-masa 1950 sampai 1980 sebagai kajian historis bagaimana kebijakan pasca Perang Dunia itu dapat menghasilkan redistribusi kekayaan yang lebih merata. Oke, mungkin sekian dulu, kita akan lakukan diskusi publik. Mungkin sekian dari saya, kita akan lanjutkan dengan diskusi.
Oke, cek. Dari paparan yang tadi disampaikan oleh Mas Bando itu, yang ingin saya tanyakan pertama itu tentang latar belakang pemikiran dari Thomas Piketty itu. Karena memang seperti apapun fenomena dari yang dianggap sangat fenomenal pemikiran dari Thomas Piketty itu, rasa-rasanya bagi para seorang fanatisme Karl Marx itu kayaknya tidak jauh beda. Apalagi sudah juga berpikir tentang distribusi kekayaan atau distribusi pendapatan terhadap kaum-kaum yang dianggap lemah. Cuma mungkin mereka yang fanatis itu juga mengatakan itu hanya ada beberapa polesan dengan kata-kata tadi itu ada kaum rohaniawan dan lain sebagainya itu. Nah, jadi pertanyaan saya tentang itu, latar belakang siapa yang menginspirasi dia sehingga, atau simpelnya siapa gurunya sehingga pemikirannya itu sedemikian rupa. Terus selanjutnya, iya, harus perguruan kita. Nah, selanjutnya tadi itu berbicara tentang pajak itu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya kritik yang diberikan itu bukan persoalan tinggi atau rendahnya nominal yang harus dibayarkan itu, iya persentase pajaknya, tapi karena rasa bahasa maksudnya itu eman itu tidak ingin kekayaannya itu terkesan terbuang cuma-cuma tanpa ada hasil yang bisa didapatkan itu. Karena kan kalau bagi seorang katakanlah bangsawan atau seorang yang orientasi pikirannya tentang kekayaan itu, hal yang demikian itu adalah buang-buang kekayaan itu, karena tidak ada feedback yang bisa didapatkan oleh si pemberi itu. Nah, penarikan pajak bagi Thomas Piketty itu dibebankan kepada siapa itu? Apakah itu dalam hal maksudnya apakah itu tanpa legalitas atau secara tidak harus normatif dikelola oleh negara atau negara yang menarik pajak itu, atau itu sistemnya sukarela, kesadaran dari masing-masing pribadi itu tadi. Oke. Mungkin hanya itu dari saya. Yang lain nih? Langsung dijawab. Oke, kalau latar belakang pemikiran dari Thomas Piketty sedikit sudah saya singgung di awal ya. Karena memang sebenarnya dia meskipun bukan mengaku aliran Karl Marx, memang banyak ajaran Karl Marx. Khususnya karena dia memang berasal dari keluarga yang Traksis tadi. Keluarga yang Traksis tadi itu lawan dari komunisme ala Stalin ya. Yang ide dasarnya itu adalah internasionalisme. Makanya nanti di Thomas Piketty itu dalam konteks pajak, Thomas Piketty itu mengatakan bahwa institusi negara itu, anggap ya kalau bahasa Maduranya itu nggak punya jeluh, tidak punya taring untuk menghadapi naga 9 tadi ini atau 1% orang ini, tidak dapat menghadapi orang yang memiliki konsentrasi kekayaan yang besar tadi. Karena memang orang-orang yang orang-orang yang memiliki konsentrasi kekayaan itu secara laporan data, orang-orang yang kaya ini, orang-orang 1% ini, itu adalah orang-orang yang paling sering pindah negara. Sehingga negara untuk mengakali agar orang-orang ini tidak pindah negara dan dapat orang-orang ini dapat menjadi salah satu pemasukan, misalnya negara yang maju, misalnya kayak Amerika Serikat, itu adalah negara yang memiliki pengusaha-pengusaha yang besar-besar. Dan agar pengusaha-pengusaha itu tidak pergi dari Amerika, maka Amerika itu terpaksa menurunkan pajak yang ditarik terhadap pengusaha-pengusaha tersebut. Agar pemasukan itu juga masuk ke negara Amerika. Sehingga terpaksa negara itu melakukan pemangkasan pajak. Dan hal inilah yang dirumuskan oleh Thomas Piketty, bagaimana dia menghendaki yang namanya internasionalisme perpajakan. Jadi pajak itu ada yang namanya pajak global, sehingga orang kaya yang melakukan cara-cara demikian tadi, cara-cara pindah negara untuk mengakali pajak, itu tidak bisa selamat dengan yang namanya pajak global gitu. Terkait dengan institusi, Mas Ali, institusi yang dikehendaki oleh Thomas Piketty dalam penarikan pajak sebenarnya negara.
Cuma karena paham traksis militannya tadi dan kegagalan negara dalam mencegah konsentrasi kekayaan dengan fenomena yang saya jelaskan tadi, dia menghendaki yang namanya penarikan pajak global tadi. Jadi ada suatu institusi yang berlaku secara global yang berwenang untuk memajaki orang-orang yang 1% tadi ini. Ini sangat berani dan sangat utopis. Sangat berani dan sangat utopis. Banyak yang mengkritik memang seperti itu. Tapi memang ini pemikiran karena ada suatu pergerakan transnasional yang dilakukan oleh orang-orang 1% ini untuk mengakali pajak tadi. Dan hal itu gagal diantisipasi oleh negara. Yang hal itu membutuhkan suatu lembaga yang di atas negara. Yang hal itu adalah lembaga internasional. Dengan diberlakukan yang namanya pajak global. Enggak PBB itu mah apa itu. Jadi seperti itu Mas Ali. Jadi bukan berdasarkan kepada orangnya sendiri mau apa. Karena menurut Thomas Piketty ya, dia juga memiliki paham aliran sosialis ya. Redistribusi kekayaan itu tidak apa ya namanya. Bahasanya kayak jangan dipoles sebagai karena kamu kasihan dan peduli terhadap sosial. Karena pun kamu melakukan yang namanya konsentrasi kekayaan. Misalnya kayak Bill Gates melakukan gini dan lain sebagainya. Atau kemarin Indonesia dibebaskan hutangnya berapa triliun oleh Amerika Serikat. Dengan konsekuensi Indonesia berjanji untuk melakukan apa itu namanya ya, perlindungan terhadap terumbu karang seperti itu ya. Itu kan memang kalau kita pikir pakai pendekatan ekonomi yang standar, orang dimah yang mau bersedekah sedemikian rupa, mau tahu sulitnya nyari PC, kan gitu ya. Berarti ada suatu mekanisme yang di luar itu. Jadi saya tetap ingat bahasanya melawan legalitas. Melawan legalitas demi mekanisme yang lebih adil. Ya kan ya? Kita akan menemukan bagaimana kebijakan-kebijakan mekanisme yang terkonsentrasi. Misalnya kalau kita analisis dalam kebijakan rokok gitu ya. Legalisasi rokok dan ilegalisasi rokok itu menyaratkan suatu bentuk konsentrasi kekayaan. Karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum-hukum sanan sebetulnya. Jadi konsentrasi kekayaan itu ada banyak. Ada konsentrasi yang dilakukan melalui pendekatan politik dan ideologis. Dan ada yang diberlakukan dalam proses bagi hasil tadi. Jadi demikian Mas Ali, kalau latar belakangnya memang tidak jauh beda dengan Marxis. Karena memang beliau adalah seorang sosialis yang menghendaki redistribusi kekayaan. Cuma mungkin perbedaan antara Karl Marx dengan Thomas Piketty ini dari usulan perpajakan progresif ini. Usulan perpajakan progresif dan bagaimana dia membahasakan kapitalisme jenis baru. Kapitalisme yang didasarkan kepada dua mekanisme tadi. Kalau kita melihat apa itu? Karl Marx itu fatalis karena orang yang melakukan akumulasi modal dan lain sebagainya itu tidak dibiarkan dan kekuasaan itu harus berada di pada tangan rakyat. Kalau rakyat demokrasi ya, di pada tangan buruh. Kalau Thomas Piketty enggak, pola kapitalisme yang seperti itu tadi, yang mekanisme yang awal tadi, yang pendapatan nilai rata-rata investasi modalnya lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara, itu nggak apa-apa diberlakukan. Tapi untuk penawarnya ibaratkan itu virus ya, virus yang sudah tidak bisa dilawan. Makanya yang dikritik dari Thomas Piketty itu adalah kegagalan sosialisme juga, kegagalan komunisme. Makanya dia tidak apa-apa, cuma harus ada obatnya. Obatnya adalah pajak progresif gitu. Ibaratkan kalau sudah ada kanker yang sudah tidak bisa disembuhkan, minimal ada obat penenangnya agar tidak gelisah orangnya, seperti itu. Jadi dia menghendaki yang namanya pajak progresif tadi, pajak yang berlakunya memang sangat gede dan memang terkesan utopis. Dan dia juga menegaskan bahwa ini
alih-alih sebagai langkah praktis solutif, itu adalah langkah-langkah provokatif seperti Karl Marx gitu ya. Makanya dia juga menghendaki yang namanya revolusi ideologi. Makanya dia ingin menghempaskan dan menghancurkan yang namanya ideologi ketimpangan tadi, sehingga kemiskinan itu tidak lagi dipersalahkan. Makanya dalam redistribusi kekayaan dari hasil pajak tadi yang sebegituan besar, dia menghasilkan rumusan apa ya, kalau bahasa kita pembiayaan, tapi dia juga membahasakan sebagai warisan. Jadi kayak ada konsep waris terhadap setiap warga negara yang sudah berumur 25 tahun. Jadi orang-orang yang sudah berumur 25 tahun itu mendapatkan pendanaan, kalau bahasa kita pendanaan, yang konsepnya seperti waris tadi, sekitar 230.000 dolar Amerika untuk diinvestasikan atau dibisniskan, sehingga mereka tidak menanggung itu kemiskinan yang dipersalahkan, yang dibenarkan melalui ideologi meritokratis tadi oleh kaum kiri Brahmana, yang oleh Thomas Piketty dianggap sebagai orang yang berkhianat terhadap kaum proletar. Mungkin pertanyaan yang lain atau ada tanggapan dari Mas Ali? Nah,